Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap Prasaku Season 3? Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, apapun kamu mendengarkan dan menonton podcast ini, kamu dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, jadi pertama di rekaman kita kali ini ada teman-teman di Komnas HAM. Pasti Komnas HAM itu memang beda ya dari lembaga-lembaga publik pemerintah lainnya. Jadi di sini ada banyak anak-anak muda sebenarnya. Ada banyak anak muda yang berbahagia, tapi nanti kita akan korek-korek lebih lanjut. Apakah mereka berbahagia itu seperti apa sih? Kenapa podcast kita kali ini mengangkat tema soal anak muda? Karena di tanggal 12 Agustus itu PBB itu mencanangkan Hari Remaja Internasional. Jadi bahwa sebenarnya itu remaja itu nggak cuma hanya rebahan, nggak cuma main game, nggak cuma nonton Korea, tapi juga sebenarnya bisa berkontribusi banyak dalam hal kemanusiaan, hak asasi manusia dan juga pembangunan. Nah, di ruang kita kali ini, di ruang Prasa kita kali ini ada staf-staf muda Komnas HAM, ada 5 kebetulan. Ayo senyum dong, senyum semuanya. Oke, mungkin mulai dari yang paling muda. Siapa aja yang paling muda? Yang paling muda. Paling muda. Oke, yang paling muda silakan. Halo, apa nih Mas Iben yang perlu saya omongkan? Ya, mungkin pertama memperkenalkan diri. Terus di Komnas HAM sudah berapa lama? Komnas HAM apa? Jadi ya, itu aja sih. Oke, halo, perkenalkan saya Omen. Saya dari bagian Biro Hukum, Humas dan Kerjasama, tepatnya sebagai analis kerjasama. Di Komnas HAM ini dari 2019 sama kayak teman-teman yang lain. Jadi kurang lebih udah 4 tahun 4 bulan ya. Tapi walaupun rasanya baru kayak kemarin, itu bagus sih. Berarti tadinya saya betah dan kerasa dan Oke, lanjut deh. Yang muda kedua, silakan. Oke, makasih Mas Iben. Saya tersanjung sih dibilang yang muda. Kita sambungan ya Om ya. Namaku Lumpun Mutiara Sari Simurakir, biasa dipanggil Lumpun. Saat ini kebetulan aku bertugas di Biro Dokumen Penegakan HAM, tepatnya di Subkomisi Mediasi, karena sebelumnya saya harus dipindah dari Ambon seperti itu. Jadi sama seperti Omi, saya angkatan 2019, cuman kayak udah di 4 tahun ini saya belum mengalami dipindah, dimutasi lah dari daerah pusat seperti itu. Makasih Mas Iben. Oke, makasih Mbak Rumpun. Silakan, muda ketiga. urutan mudanya dari tempat duduk ya Mas. Tapi cocok ya. Paling dua Omi sebenarnya. Baik, saya Intan Bisa Permata dari Biro Umum Bagian Keuangan. Sekarang dari awal sampai dengan sekarang tugasnya masih sama sebagai biasa laporan keuangan. Maksudnya sama 2019 juga. Terima kasih Mas Iben. Terima kasih Mbak Intan. Silakan. Nah ini mungkin yang paling muda. Ya, emang saya paling muda di sini dari cowok ya satu-satunya di sini. Saya bangga nih di sini jadi cowok satu-satunya. Sumbernya. Kalau saya dari dukungan kemajuan HAM, kebetulan untuk bidangnya sendiri saya di dukungan penyuluhan. Ini saya udah masuk dari 2019, sudah sekitar 4 tahun masuk di Komnas HAM kurang lebih. Dan di biro saya ini, biro kemajuan itu seru banget sih kegiatan-kegiatan. Nanti kita kulik lagi. Oke, lanjut deh. Yang terakhir deh, yang paling muda. Iya, saya paling muda yang Mas Iben. Kalau saya terharu gitu kayaknya kalau dibilang muda. Jujur saya agak bingung juga ya Mas berada di sini diminta buat jadi bintang tamu dengan temanya Komnas HAM beda, muda dan bahagia. Kalau muda kayaknya saya agak gimana gitu ya Mas, gitu ya ada lain-lainnya gitu. Tapi kalau bahagia mungkin saya bahagia aja lah dimanapun berada. Masih masuk ya? Masih masuk aja ya, masih masuk ya karena mungkin karena sering ketawa aja juga bahagia muda.
bagian analis perencanaan anggaran. Seperti yang dibilang tadi, saya berada di bidang perencanaan yang bidang program dan anggaran. Sehari-hari ya berkutat dengan matrik dan angka. Jadi biar nggak mumet di kepala nih ya Mas. Ya udah ketawa aja biar bahagia. Ya, cukup. Ya, ada bagian pengawasan, ada bagian penegakan, ada bagian hukum, ada kerjasama, dan kemajuan. Itu juga ada di umum. Nih, kayaknya mungkin kelihatannya nama-nama dari biro-biro itu serius-serius ya. Tapi mungkin coba kita tanya nih, benar nggak sih kerja lulus dari apa? Mungkin dari yang paling umum dulu nih, yang paling umum. Iya, Kerjaannya serius tapi bisa dibawa santai Mas. Biro umum secara keseluruhan kan untuk menyediakan sarana prasarana juga, menyediakan dari pimpinan, kemudian dari saya sendiri bagian keuangan yang ngurus duit. Wow. Yang ngurus duit, jadi kayak teman-teman yang mengajukan ini nih butuh buat kegiatan, misalnya hari ini butuh kegiatan buat tapping ya, istilahnya apa sih, rekaman podcast, hari ini kita butuh snack nih. Nah, ntar bisa kontak langsung ke rumah tangga untuk menyediakan snacknya, kemudian nanti rumah tangga akan mempertanggungjawabkannya ke bagian keuangan gitu. Jadi kita muter dari pencairan uangnya, nanti sampai dengan laporannya, SPJ-nya, sampai dengan ke laporan keuangan yang saya kerjakan. Nah, seperti itu di biro umum. Nah, ini pasti ada saya mau tanya ke semuanya, ada yang paling menyenangkan, ada yang paling mengemaskan, atau mungkin yang paling menyebalkan dari setiap mungkin pekerjaan teman-teman. Nah, silakan nih, kita nih masing-masing nih, dari bagian dulu nih, dari sebagai orang keuangan nih. Macam-macam ya Mas ya, apalagi selama hampir 5 tahun kita di Komnas, pasti akan ada nano-nano rasanya. Tapi tetap seru sih, karena kan kalau misalnya kita nggak menghadapi tantangan, kayak hambar ya, flat ya, flatnya gitu rasanya. Nah, yang menggemaskan apa ya? Yang mungkin sebenarnya hanya karena miskomunikasi kecil mungkin ya, yang itu bikin yang harusnya kita kesana jadi kesana. Itu kan kadang sebel nih. Ya udah habis itu, oh miskomunikasinya di sini ternyata. Ya sudah, kita clearkan saja, udah jalan biasa lagi. Karena kalau dibikin pusing, ya tetap pusing. Tapi kalau dibikin santai, ya kita santai aja, dihibur gitu. Iya benar. Ya, lanjut mungkin ya Mas Ferry, kira-kira yang paling menggemaskan, menyenangkan. Ini berhubung saya di dukungan penyuluhan ini, kebetulan saya beberapa kali mengikuti pelatihan untuk ke beberapa daerah. Karakter daerah-daerah itu beda-beda kan. Kayak disitulah letak keunikan dan juga kegemasan sih menurut saya, karena ketemu orang baru dengan karakter kayak gini, ketika kita dikasih ini, oh mintanya ini gitu kan, dikasih itu, kurang gitu kan. Jadi itu kayak tantangan dan juga seru sih kalau di dukungan penyuluhan kayak gitu. Terlepas dari tadi yang Mbak Intan sampaikan, memang bironya Mbak Intan ini sangat berpengaruh juga sama biro aku, karena kalau anggarannya susah juga nggak jalan, ya kita nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, berarti ada yang ngomong-ngomongin gitu. Ya nggak tahu ya. Tapi itu demi penyebar luasan HAM ya, oke lah. Karena menarik nih ngomong cerita tentang HAM. Jadi memang kan pemajuan ini ada dua ya, maksudnya dalam HAM itu penegakan sama pemajuan ya. Cuman keduanya ini kan harus balance gitu kan. Pemajuan itu harus dimajukan karena kita nggak bisa stuck di satu tempat dong. Jadi penegakan jalan, pemajuan juga jalan. Ada satu ketika kita melakukan acara gitu, ada yang demo atau apa gitu. Terus ini menariknya adalah dari senior saya bilang gini, itu demo segala macam kayak head speech atau enggak komen-komen negatif di media sosial itu sebenarnya bagus. Kenapa bagus? Berarti mereka tahu gitu. Berarti kan mereka seenggaknya itu tahu kalau misalnya haknya itu apa yang perlu dibela gitu. Jadi itu jangan bikin kalian down, justru memacu kalian untuk lebih bersemangat lagi menyebarluaskan wawasan HAM agar makin banyak masyarakat yang tahu HAM. Ya, nah sekarang nih Mbak Sonia, ini bagian pengawasan, berarti ngawasin Perencanaannya sih Mas, rencana. Kalau
Kalau kita tuh lebih ke perencanaan dari awal, terus kalau tuh ngawasin monet juga, ada senang dukanya juga sih ya Mas. Senangnya banyak, nggak terhitung juga. Dukanya mungkin karena kita kan kerjanya itu kan koordinasi dengan unit. Kita kan support, tim supportnya, teknis kayak gitu kan. Kan sering kita minta data. Itu sering unit itu ngomongnya, kalian minta apa lagi? Oke, datanya itu kita sering mintanya memang mendadak, karena kan memang butuhnya juga mendadak. Tiba-tiba kayak gitu. Sebenarnya data butuh mendadak, yang butuh data itu kita kan sebenarnya support ya. Butuh mendadak itu kan kita itu menolong unit. Kayak data untuk capaian kinerja, informasi kayak gitu ya. Kita cuma sebagai fasilitator dari unit atau tim penilai dari atas, umpamanya dari Kemenki, dari DJA gitu kan. Kita cuma bantu input, kan data kan dari unit. Yang sebenarnya yang kerja itu kan unit kerja lain yang teknis kayak gini. Bantu. Kita cuma bantu supportnya sistem doang. Jadi kayak unit ngeyel gitu, tapi ini kenapa minta data yang buru-buru? Tapi kan ini kan butuhnya untuk kita Komnas. Tapi saya bangga sih Mas, ada juga sih, walaupun bangga juga kerja di lembaga HAM yang orang bilang itu ini lembaga setengah dewa ya, yang untuk penyelesaian kasus-kasus HAM gitu. Tapi walaupun saya cuma bagian support, ada bangga, ya udah bangga doang gitu ya. Setengah dewa. Dan ada data itu menurut saya kayak tahu bulan. Iya, kita memang sering kayak gitu sih. Kayak beri gitu kan. Ya mungkin dari Pak Rumpun ya, Pak Rumpun dari bagian penegakan ya. Ya Pak Rumpun. Gimana Pak? Ya, pertama kalau menggemaskan mungkin yang ingin Bapak juga kira-kira ini kan Pak Rumpun sering menghadapi kasus-kasus ya biasanya kan, kasus-kasus di lapangan gitu kan. Kalau yang menggemaskan sih Mas, saya sendiri karena kan 4 tahun itu saya udah ngerasain dimutasi tuh, yang dari daerah ke pusat. Itu yang paling pertama menggemaskan. Ya itu, makanya saya ke Maluku itu kan kita perlu waktu kerja kayak ya mesti membiasakan diri. Sudah terbiasa dengan udara segar, depan kantor kita diambil kan pantai itu Mas. Jadi begitu keluar ya udah healing loh. Sudah mulai akrab dengan lingkungan, tiba-tiba kurang lebih 2 tahun dipindah ke Jakarta. Itu sempat menggemaskan banget karena kan kita harus bersosialisasi lagi. Terus saya juga dipindahkan juga kan Mas jabatannya di kalau di Ambon kan anak-anak kebetulan di sini habis diangkat jadi JPS, jadi kayak nama-nama Mas dari bawah ke atas ke bawah gitu sih, itu menggemaskan. Jadi iya, jadi bingung. Selain waktu juga jet lag kan ada 2 jam cepet di sana kita tidur. Kalau yang terkait kerja hari-hari sih menggemaskan ya ini ya. Karena kalau kita kan cuma pengaduan ya Mas, pengaduan menangani kasus, kebetulan saya di mediasi. Kadang-kadang kita harus sabar menjelaskan sama masyarakat pengadu bahwa ada birokrasi yang harus dilalui. Contohnya nih sepele, kita terima kasus, kalau masyarakat kan tahunya, Mbak tolong dong sehari 2 hari ini harus cepat. Kita kan enggak ya Mas. Contohnya kayak satu surat itu diadakan koreksi berjenjang tuh dari Korbit. Misalnya saya biasa membuat draft surat, koordinasi Korbit, saat Korbit kalau bilang ia masuk ke Karo kalau iya baru komisinya tangan-tangan tuh. Nah itu kan harus membutuhkan waktu ya Mas, nggak yang sehari 2 hari selesai. Nah di dalamnya adalah kita nih guys sih yang ditelepon sampai dikata-katain pengadu, wah ini Pak nggak cepet nih, gimana nih? Kadang dalam tanda kutip ya seperti head speech Pak, dia bilang gaji buta nih kayak gitu. Tapi sebenarnya kita guys itu sudah mengusahakan untuk mendorong mungkin Korbit kita apa, tapi pada prinsipnya kita bekerja cepat Mas pada prinsipnya, cuma ada sistem birokrasi yang memang kita harus lalui. Nah mungkin itu sih kalau menggemaskannya dari kita menangani kasus, ada hal-hal yang kita harus lebih sabar menjelaskan sama pengaduan masyarakat seperti itu. Jadi benar tuh kalau tadi kata Mas Ferry, kita kemajuan ada edukasi bahwa birokrasi itu memang biarpun katanya Komnas HAM salah satu lembaga yang santai ya Mas, kalau saya dengar ya katanya karena kita tidak berseragam. Contohnya nih kita semua tidak seragam ya, lucu ya, putih tapi di balik itu semua tetap ada jalan birokrasi yang harus kita tempuh gitu sih Mas. Iya, warna-warni ya begitu. Iya. Ya mungkin lanjut nih ke Oki nih, ekonomi agak menarik gitu. Kemudian kerjasama kan. Kalau kebetulan kan karena saya dari namanya saja udah hukum, hubungan
masyarakat dan kerjasama. Serius banget kok. Wow. Iya sih, memang serius. Teman-teman saya sih Kelihatan sih. jadi jujur ya kalau ditanyain yang paling menggemaskan, menjengkelkan apa ya, kayaknya kerja saya di kantor kayak tiap hari hahaha ini kalau lagi ngegalauin, yang digalauin yang lain gitu kan, jadi bingung. Tapi yang paling menggemaskan adalah ketika berhadapan dengan orang luar yang mereka kurang tahu tentang HAM tapi suka menjudge gitu, ih apa sih kamu kerja di Komnas HAM nggak ada masa depan, apa sih Komnas HAM nggak guna gitu kan, kayak gimana ya mau nerangin pakai undang-undang 39 kayaknya kok nggak ngerti kamunya gitu kan, dibiarin ngegemesin gitu kan. Tapi ya di situ kita melatih kesabaran kita sih Mbak, ya kita akan berharga di mata orang yang tahu sih. Kita kasih tahu ya kita kasih tahu, kalau nggak mau ya udahlah, nanti kalau kamu butuh juga kesini. Terus tunggu tanggal mainnya aja sih. Tapi yang masih banyak ya. Kan tadi Mbak Umi bilang dia kerjanya KAI gitu, yang digalauin yang lain. Tapi kerjanya ini banyak gitu. Maksudnya kita tuh kan sering MOU ke banyak instansi, stakeholder, instansi dan lain-lain. Ini bironya Mbak Umi ini termasuk yang aktif juga gitu, kayak cepat juga kerjanya gitu. Ini memang banyak sih sebenarnya, bisa AI keren juga ya kamu gitu kan. Berarti itu karena saya enjoy gitu ya. Walaupun dikaluin sambil aduh. Berarti seenggaknya kita enjoy tanggung jawab sama pekerjaan kita, karena kebetulan karena saya di bagian kerjasama dan suka berrelasi dengan orang, jadi ketika ketemu sama orang baru lebih kayak ngeliatnya bukan partner kerja, kayaknya ini calon teman main saya deh gitu. Kalau coba? Calon teman saya. Kerjaan teman-teman ini walaupun menggemaskan tapi tetap fun kayaknya ya, tetap berbahagia. Nah, saya itu mau tanya ini sebelum Komnas, kenapa mesti jadi Komnas HAM gitu kan? Padahal banyak menggemaskan, banyak tantangannya kan. Terus tadi Om bilang banyak orang yang nggak tahu tentang Komnas HAM dan apa gitu. Kenapa sih ingin Komnas HAM itu? Kira-kira? Ya, boleh dari Om nggak apa-apa. Jujur sih Mas Iben, tahu Komnas HAM itu dulu di akhir-akhir kuliah, walaupun selama ini kan tahunya ya Komnas HAM adalah lembaga mandiri independen gitu dari pemerintah. Dulu tuh tahu karena kebetulan skripsi saya mengangkat tentang eksklusi sosial terhadap masyarakat eksodan. Jadi kan banyak referensi-referensi yang saya harus ambil dari websitenya Komnas HAM atau undang-undang yang menyangkut Komnas HAM segala macam. Nah di situ saya mulai tahu, oh ini ya tugasnya Komnas HAM, menarik ya gitu kan. Kayaknya kalau kerja di sini enak deh. Kerja kita tuh nggak cuma melulu nyari duit, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Karena kan Komnas HAM tuh kayak apa ya, mengupayakan hak-hak masyarakat, terutama hak-hak masyarakat rentan dan marginal kayak gitu sih. Jadi kayak wah mulia banget tugas saya gitu kan. Ya alhamdulillah kesampaian juga. Makanya kita gini sih, jangan meremehkan doa-doa yang menurut kita sengaja nggak disengaja. Mungkin pas waktu itu cuma nyeluk, ih kayaknya keren deh kerja di Komnas HAM. Tiba-tiba semesta mendengar. Semestaku ya. Semesta mendengar. Iya, itu deh maksudnya kira-kira kenapa pilih Komnas HAM? Karena dulu kan di swasta dulu kan sebelum Komnas HAM kan. Ini sebenarnya unik sih cerita aku dibandingkan sama teman-teman yang lain. Jadi emang dulu sebenarnya aku politik tuh nggak tertarik sebenarnya. Terus kayak Komnas HAM atau lembaga-lembaga lainnya sebenarnya nggak tahu sebenarnya tadinya gitu kan. Singkat cerita, dulu emang kerja di swasta di bank. Terus kayak teman-teman aku waktu di bank itu 2018 itu pada ikut CPNS gitu kan.
Terus ya udah karena teman-teman aku di bank pada ikut, aku coba ikut. Aku sebenarnya nggak ada apa kayak kepikiran atau inspirasi untuk jadi PNS sebelumnya, karena emang background keluarga juga nggak ada yang PNS gitu kan, kayak teman-teman aku juga nggak ada gitu kan. Terus ya karena itu karena teman aku di bank itu di cabang aku waktu itu pada daftar, aku jadi ya udah ikutan itu daftar gitu kan. Terus ikut daftar kan online pada saat itu ya kan, udah daftar online, submit data lain-lain, masuk. Dia kan ada beberapa penyaringan, bayarin, masuk, coba ya udah ikut tes, akhirnya masuk sini gitu kan. Tapi mungkin ya aku masuk Komnas HAM ini mungkin juga jalan dari Tuhan. Kenapa jalan dari Tuhan? Karena aku menyadari bahwa ada perubahan dalam diri aku. Karena dulu tuh kayak aku heartless gitu, kayak nggak peka gitu, apalagi tentang isu-isu kemanusiaan atau apa. Dulu tuh mungkin aku kayak orang jatuh di depan aku kayaknya nggak boleh. Kayak ya udah gitu, udah tahu gitu, bukan urusan gue gitu kan, ibaratnya siapa, nggak kenal gitu kan ibaratnya. Tapi sekarang kayak lebih peka aja gitu, karena memahami bahwa ternyata sesama manusia tuh saling membutuhkan gitu kan. Oke, semenjak aku mengenal HAM ini tuh banyak perubahan dalam diri aku, banyak isu-isu HAM yang ternyata tuh relate sama aku. Oh ternyata tuh selama ini aku gini ya, selama ini aku kayak gini ya. Dan itu didukung sama teman-teman kerja aku juga yang kayak gitu kan. Jadi akhirnya ada perubahan dalam diri aku sih. Itu menarik sih, aku bisa masuk Komnas HAM gitu kan. Ya kayak gak nyangka sih, gak tau ini gak nyangka kok bisa ya. Tuhan menurut Mary kurang gak ngerti ya, karena harus satu gitu kan, kurang peka, jadi dia nggak masuk tanda berasa juga kan. Dulu mungkin kita cuma bisa nyalain Komnas HAM, tentang Komnas HAM, pas masuk, oh gini kerjanya. Ternyata nggak semudah itu gitu kan menyelesaikan permasalahan HAM gitu. Tapi menarik di satu lagi Mas ini. Jadi suatu ketika kalau waktu SMA atau SMP itu kan karena aku tinggal di Jakarta, itu ada masa di mana kita ke Monas ya kan. Nah terus di Monas itu di paling atas, yang tahu kan kalau kita paling atas tuh ada kayak emasnya itu kan bisa lihat ke Jakarta gitu lah. Terus mitosnya itu udah kalian kalau mau kerja di mana tunjuk gitu. Dari atas. Terus kayaknya aku nunjuknya ke arah itu Komnas ya kan. Gara-gara itu polusi. Ya cuma doang ya, cuma doang. Seperti bisa ngomong ya. Ya langsung kita Pak Ita ya, Bisa gitu ya, bisa pas ya Mas. Bisa. Sebuah kebetulan yang jadi nyata. Dan kebetulan cerita aku bisa masuk ke sini tuh agak mirip-mirip. Ada kebetulannya juga sama ada unsur kebetulannya. Jadi aku backgroundnya dari STAN, mungkin beda sendiri nih dari teman-teman. Aku dari STAN dan yang ikatan dinas pekerjaan ditempatkannya juga sudah pasrah gitu ya, ikutlah ditempatin di mana gitu. Nah, cuman waktu itu sebelum penempatan dikasih pilihan, kan disuruh milih 3 eselon 1 di Kementerian Keuangan, 3 lagi di kementerian lain, non Kementerian Keuangan. Disuruh milih gitu Mas, ada 6 pilihannya kan. Nah, jadi ceritanya waktu itu saya masih polos banget nih, nggak tahu kementerian ada apa aja sih kementerian di Indonesia ini tuh belum tahu sama sekali gitu kan. Soalnya cuma Kementerian Keuangan, karena kan PKN itu di bawahnya Kementerian Keuangan. Udah cukup tahu Kementerian Keuangan aja. Terus dari 6 itu suruh milih, bingung kan jadinya. Aku milih berdasarkan apa nih gitu kan. Nah ya sudah, akhirnya aku serahkan ke ayahku. Bapak tolong pilihin aja, Intan ikut gitu kan. Nah sudah tuh dipilihkan, tereng-tereng gitu. Nah 1 sampai 5 saya setuju waktu itu. Cuman yang terakhir, pilihan terakhir itu bapak saya waktu itu masukinnya yang sekarang jadi BPPT. Nah dulu masukinnya BPPT. Saya cari tahu tuh, kalau yang Kementerian Keuangan kan masih tahu tuh 3 ya. Terus kementerian yang lain BPK tahu lah ya BPK. Terus satu lagi Manpan FD masih pernah dengar gitu. Nah yang terakhir BPPT nih, saya nggak tahu BPPT ngapain gitu. Kebetulan waktu itu nggak lama kejadian
kalau nggak salah ada tsunami deh. Oh, tsunami. 2006. Tsunami atau apa ya? Atau kecelakaan? Ada kecelakaan, pokoknya ada insiden gitu ya di perairan gitu. Nah, sehingga menurunkan kapal dari BPPT apa gitu kan. Saya baru cari tahu tuh BPPT apaan. Nah, ternyata pekerjaannya kok kayaknya ini banget gitu ya, horor gitu. Terus suruh apa gitu. Nah, terus saya cari-cari, kayaknya kok Komnas HAM asik ya gitu, saya mikirnya waktu itu. Nah, udah nih, akhirnya singkat cerita, saya ngeyel ke bapak saya, udah saya maunya yang Komnas HAM aja terakhir, toh pilihan terakhir. Toh pilihan terakhir gitu ya, nggak terima ya udah nggak apa-apa. Nah udah tuh 1 sampai 5 kan pilihan saya cuma di 6 Komnas HAM 2 disubmit. Nah, jeda dari pemilihan itu sampai dengan pengumuman penempatan itu kayaknya kurang lebih sebulan deh. Sampai udah lupa gitu kan. Nah pas pengumuman keterimalah saya di Komnas HAM. Yang sebenarnya saya juga tahu-tahuan doang gitu ya, nggak yang tahu beneran gitu ya. Cuman tahu kayaknya asik nih menyuruhkan hak asasi manusia. Kan saya juga senang ya mengikuti kayak kegiatan yang untuk pengembangan SDM, motivasi, kayak gitu, menyuruhkan kegiatan-kegiatan yang lebih ke sosial gitu. Nah, dari situ saya flashback, kenapa ya saya tiba-tiba dapetnya di pilihan Komnas HAM gitu. Habis mikir kan, baru ingat. Jadi setelah saya submit itu, kan beberapa kali ketemu saudara, ketemu bude, pak, de, mbah, tetangga semua, ditanyain, udah lulus Intan gitu? Udah gitu. Oh berarti tinggal nunggu penempatan ya? Iya. Ya semoga dapat yang dipengen. Jangan ngomong itu. Emang pilihan bapaknya. 5 pilihan bapak saya. 1 sampai 5 pilihan bapak saya. Saya cuma milih 6 doang ya, nomor 6 yang Komnas HAM. Jadilah, oh ya bener juga ya. Ternyata ini doa orang-orang yang saya temui selama ini. Pilihan hati. Pilihan hati, insya Allah ya. Doa lagi kan. Ditolak doa dari banyak orang waktu itu. Jadinya ya alhamdulillah kesampaian. Keterima dia yang dipengen. Gitu deh. Ada unsur kebetulannya juga ini. Baru pun silakan. Kenapa nih milih Komnas HAM? Kan pernah lihat juga ini. Oke, masih main jujur ya, jujur. Sebenarnya saya tuh milih Komnas HAM itu bukan karena sendiri, tapi disuruh. Jadi waktu di Jogja kan saya kan belum di Jogja. Setelah keluar dari situ saya tuh kerja lebih ke mengabdi sih di NGO. Namanya itu Rifka Anissa Wisesi, jadi lebih ke pendampingan perempuan. Tapi pada waktu itu selain saya jadi ngabdi jadi konselor di Rifka, saya juga sedang ngejar karir lawyer. Jadi kan saya dulu pengen jadi lawyer tuh mas, itu udah PKPA, saya tuh tinggal nunggu sumpah doang sih, karena kan harus 25 tahun tuh. Terus saya masih 23, jadi sambil nunggu saya di itulah. Satu ketika jadi pas aku jadi lawyer itu, ada satu momen dimana saya tuh harus mensomasi tukang bakso yang rumahnya tuh di pinggir kuburan. Itu di Bantul itu. Dan saya tuh waktu mau ngasih surat somasi itu nangis, nggak tega gitu. Maksudnya nggak tega mau ngetok, ini mau ngasih surat somasi supaya kamu ngosongin lahan, nggak tega. Saya bawa pulang itu surat, saya dulu dong sama bos. Kenapa kamu nggak tega, itu kan tugas kamu gini-gini, nggak bisa pak. Wah kamu nggak bisa jadi lawyer nih kayak gini, kamu kalau gini nggak makan, katanya lawyer kan harus tega ya. Oke, terus saya cerita tuh sama teman-teman konselor di Rifka Anissa di Jogja. Wah saya kan kayaknya nggak bisa di lawyer deh mbak, aku bilang kan kenapa pun? Masa aku nggak tega ya, apa masih somasi ke tukang bakso di Bantul gitu kan? Yowes, kamu kan udah mau setahun nih di Rifka, mending kamu lamar PNS aja di Komnas HAM katanya kan. Jujur mas, dulu saya pikir Komnas HAM apa Kemenkumham, saya bilang gitu tuh. Di Komnas HAM itu loh, jadi kayak ntar kalau misalnya kamu lolos di situ kan kita bisa nih berpartner, kamu juga bisa implementasikan yang pengalaman kamu di sini, korban-korban. Terus itu, saya itu juga lagi nunggu proses pengujian tesis mas. Kebetulan pembimbing saya itu Prof. Markus, beliau itu memang berbeda di bidang HAM. Jadi udah advokat gak bisa, maksudnya dibilang saya gak tega. Terus di kantor juga di LSM dibilang disarankan ini jangan masuk Komnas HAM. Terus pas bimbingan tesis, sebenarnya tesis saya itu nggak ada hubungan dengan HAM, tapi bahas soal pembunuhan berencana. Tapi setiap bimbingan tuh
kalau udah selesai bimbingan mesti diajak ngobrol soal HAM tuh sama profesor saya tuh. Terus dibilang, Dok, misalnya gue nanti wis lulus, pilihannya cuma 2, mau jadi dosen apa ngabdi wae PNS. Terus saya bilang, Prof, saya kan maksudnya kalau ngabdi jadi PNS gimana? Saya tuh nggak ada minat mas jadi PNS sama sekali. Cuma orang tua selalu bilang sebagai orang Mossad ya, dulu kamu PNS ya, PNS. Saya bilang nggak mau, aku pengen tidak karir lawyer. Tapi melihat yang di LSM, terus saya seperti yang gagal jadi lawyer karena nggak tegaan. Terus pembimbing saya juga bilang, mending kamu coba ini deh, coba di Komnas HAM. Akhirnya mas, saya coba deh tuh, akhir tahun tuh. Dan jadi cuma iseng doang mas, bener-bener saya tuh nggak ada belajar, ya udah lah iseng. Kalau enggak ya udah saya juga menunggu lulus S2 gitu kan. Dan ternyata kan kemarin Desember ini saya nyatakan lulus, Januari saya nyatakan lulus juga ujian tesis. Terus pas ketemu sama Prof, wes bener loh, gue tuh kerja nih kalau masalah gitu. Jadi kalau ditanya mas, sebenarnya nggak ada keinginan sih. Bahkan saya sama sekali nggak keinginan jadi PNS. Makanya mungkin jujur saya sangat jarang pakai seragam kita juga, karena kayaknya bukan jiwa saya. Tapi puji Tuhan ilmu yang saya pakai kepake sih di biro penegakan gitu mas, karena berkaitan dengan kasus-kasus gitu sih mas. Empatinya juga pakai. Iya, karena memang dulu terbiasa sama korban-korban KDRT, kekerasan kan lebih ke perempuan. Kasih pengalaman yang bapak. Ya silakan deh, Sonia nih. Saya bingung sih mas, mau jawab. Karena masuk Komnas pun saya mungkin lebih ke menjalani takdir aja sih. Sebagai manusia yang taat ya. Gak tau ya, mungkin awalnya dulu sih masuk Komnas itu waktu sama kayak bilang Mas Ferry, ikutan tes CPNS, terus daftar sama teman-teman, terus yang milihin cuma teman saya ada teman dari kuliah. Soalnya kamu kayaknya, aku waktu itu bingung awalnya, mau milih apa ya? Yaudah, kamu milih Komnas aja, di sana ada Natalis 3. Oh yaudah, ada Natalis 3. Oh, yaudah gitu aja. Ya ternyata sih harus seperti takdirnya saya di sana. Mungkin kebagiannya di sini kayaknya mas. Pada Natalis 3 itu sebagai motivator. Oh iya dia HAM ya. Oh yaudah, kayak kamu cocok jiwanya di situ deh. Oh yaudah kalau gitu. Cuma dengan teman-teman ngobrol, kamu cocoknya di situ. Oh yaudah, kan kita lihat pandangan orang ya mas, bukan kita yang merasakan. Kayaknya orang merasa kita lebih cocok sana. Oh iya, tapi saya juga nggak merasa mas, apakah sampai sekarang ini cocok nggak di sini? Ya, insya Allah cocok lah. Cocok karena kita udah berapa tahun? Udah hampir 4 tahun ya. Ya, itu hampir 4 tahun. Kurang lebih. Ya, ini banyak pengalaman, banyak pilihan untuk masuk Komnas HAM, tapi teman-teman yang udah 4 tahun di sini, semuanya akan ada 2019 berarti. Iya, 2019 pasti ketika ada tantangan itu teman-teman pasti mikir ada ya tantangan ini bisa atasi. Kemudian keberatan apa sih ini inovasi gitu misalnya. Ada nggak kira-kira? Silakan, ada yang mau sharing nggak? Keberatan untuk menyelesaikan suatu tantangan atau masalah gitu. Tantangan ya mas. Tantangan yang kayak gimana nih mas? Ya tadi misalnya pengadilan barang atau misalnya MOU itu ternyata nggak masuk nih pasal-pasalnya gitu kan, atau tadi itu soal gagakan gitu kan, atau bulan itu gimana mengatasi kayak udah kayak gitu, dan soal SPD keuangannya ya nggak pas data ya kan, ya macam-macam juga nggak mesti sama pekerjaan sih, tapi mungkin ada misalnya relasi hubungan antara misalnya teman-teman dengan atasan atau dengan teman sejawat yang di ruangan atau kantor gitu. Yang belum bertasi silakan dosen ini. Oke, makasih pertanyaan Mas Iben. Kalau saya lebih sharing ke ini sih, karena sebelumnya saya kerja di swasta ya, dan secara digitalisasi lebih maju gitu ya. Terus kalau saya masuk ke lembaga negara gitu, tapi kalau di lembaga lain saya mungkin dari segi fasilitas dan juga manajemen atau digitalisasi masih kurang, jadi masih manual gitu. Yang saya rasakan sekarang kita dengan adanya kami beberapa anak muda di sini itu lebih dari segi digitalisasinya lebih maju sih menurut aku ya. Kayak semuanya sekarang bisa lebih tak gitu. Kalau dulu dibuatnya proses lebih lama, kalau sekarang kayak
lebih cepat lah ibaratnya. Nah jadi itu membantu pekerjaan juga sih. Terus juga kalau di sini sih kita kalau kerja itu banyak program, cuma anggarannya sedikit kan. Nah di sini tuh tantangannya kita biasanya ada kayak kerjasama sama beberapa stakeholder yang lain, kayak contohnya kita juga punya program festival kan, itu kan program yang lumayan besar ya. Itu kita juga kerjasama sama KSP sama INVIT agar programnya tetap berjalan gitu. Jadi emang anggaran itu penting kan, bukan yang utama gimana kita tetap jalanin program tapi dengan semaksimal mungkin dengan anggaran yang terbatas tapi tetap maksimal. Ya, silakan. Mulia sekali. Prinsip keuangan juga itu. Balik lagi ke kerjaan lagi deh Mas. Ya kalau dari saya mungkin nggak terlalu yang gebrakan banget ya Mas ya. Lebih ke apa ya, menjalin komunikasi dengan stakeholder kita. Kalau yang dari keuangan itu seperti Kementerian Keuangan. Nah itu kan di bawahnya juga ada banyak kita koordinasi dengan kantor pelayanan perbendaharaan KPPN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPP, ada sama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR, DJA juga yang kebetulan bersinggungan dengan perencanaan Direktorat Jenderal Anggaran. Mungkin karena background saya juga dari SKAN dan orang-orang Kementerian Keuangan juga kan banyak dari SKAN. Jadi kayak relasi dari yang kami bawa, kan saya nggak sendirian ya Mas, ada teman-teman saya juga. Nah, yang relasi yang kami bawa itu lebih memudahkan ketika kita menghadapi suatu masalah teknis atau mungkin butuh arahan suatu kebijakan keputusan seperti itu, biasanya lewat kita sih, maksudnya kita yang mencoba untuk pendekatan juga ke sana gitu ya, nanyanya lebih enak gitu, sehingga setiap ada permasalahan itu lebih cepat selesainya gitu. Lebih cepat selesainya, terus ya alhamdulillah sih kalau misalnya ada miss gitu kan, kalau kita tanyakan ke ahlinya kan dari internal kita, dari Komnas HAM lebih mudah menerimanya juga. Oh iya ini dari sumbernya aja udah bilang begitu gitu, bukan apa namanya, jadi nggak simpang siur lagi kan, seperti itu. Dan itu penting karena kita kan apa namanya, maunya yang pasti-pasti aja gitu loh. Kalau kan kita based on aturan gitu. Nah dari aturan-aturan itu kadang itu kan menimbulkan mispersepsi, menimbulkan ya itu. Jadi dengan kita di sini alhamdulillah lebih memudahkan koordinasi ke stakeholder itu tadi. Jadi ada setiap permasalahan bisa lebih cepat selesainya, lebih mudah teratasi juga. Dan alhamdulillah ini saya udah boleh statement apa belum ya, sebenarnya saya juga masih bingung. Cuman setidaknya saya bisa katakan 4 tahun alhamdulillah laporan keuangan Komnas HAM bisa BTP. Insya Allah tahun juga. Mas, mungkin kalau dari kami ya. Ya mantap. Berarti udah 4 tahun semenjak Pak Isan masuk kita WTP. Oke, mantul. Mungkin salah satu prestasi ya. Alhamdulillah. Yang bisa dibanggakan. Ya, ada lagi ya? Ini saya lebih ke mau validasi sih, udah validasi. Ini semenjak kehadiran kita ini kan masih beda generasi outing, menurut saya. Saya perubahan apa sih yang dampak apa sih yang dirasakan oleh Komnas HAM terutama disadakan oleh Mas Iben dengan adanya kami di sini. Terus kerja sama kami itu gimana sih? Ada vibes-nya tuh kayak kan biasanya cara kerja kita beda ya sama yang dulu gitu kan. Ya mungkin kalau itu ya kayak misalnya kayak gini nih, konteks ini kan baru ya, baru bikin konteks itu udah 3 tahunan loh. Nah ini suatu hal yang baru sebenarnya di Komnas HAM ya. Kalau terdulu kan belum. Terus juga kemudian ini sosial media ini mulai hidup dari Komnas HAM. Kalau dulu mungkin saya dan Mbak Ayu sendiri dulu waktu ngurusin sosial media, tapi sekarang sudah diformalkan bahwa sosial media itu sudah jadi bagian dari alat buat pembahasan dari penyuluhan. Itu sih, jadi faktor-faktor informasi teknologi sudah mulai diperdayakan di sini kan, sudah mulai banyak dan inovasi juga sudah mulai banyak juga. Itu sih penting. Kalau dari cara kerja gimana Mas Iben? Iya.
gimana sih generasi lo beradaptasi gitu dengan kita gitu kan. Yang orang itu frontal apa biasanya kok sering nggak suka gitu kan. Kalau ini kan nggak cocok ya udah saya bilang aja nggak cocok gitu kan. Sedangkan kita mungkin sama yang generasi dulu kayak mungkin apa sih ini gimana sih? Kalau cara kerja sih ya, kalau cara kerja mungkin jadi lebih kalau misalnya bensin itu dia jadi lebih cepat, jadi tumbuh, jadi engineer. Lebih banyak ide, lebih banyak inovasi, dan itu makin bagus. Apalagi kayak Komnas HAM ya, Komnas HAM ini kan sebenarnya memang lembaga yang detail ya. Jadi memang ide-ide dari teman-teman muda, teman-teman remaja itu memang dibutuhkan dengan Komnas HAM. Karena di luar sana justru responnya itu lebih banyak teman-teman muda. Jadi kita memang perlu lebih banyak daerah-daerah muda ya, kalau kata orang lain ini sekarang saya gantian dengan teman-teman nih soal sebenarnya rasa yang mau dibagikan ke teman-teman muda yang ada di luar sana juga. Saya happy humans kita ini kan, kita kan humans nih. Dari teman-teman nih udah kerja di Komnas HAM selama 4 tahun. Tadi udah berbagi rasa juga, mungkin nggak semua yang menyenangkan, tapi ada yang memuaskan atau juga mungkin yang menyenangkan gitu kan. Tapi vibes atau apa yang mau dibagikan ke teman-teman ini yang ada di luar sana? Sekarang mungkin dari ujung dulu. Lebih ke happy ya, masih happy. Harus happy. Iya, apa aja? Rasa yang ingin dibagikan itu sebenarnya ada internal sama eksternal. Kalau internalnya mungkin sesama teman-teman dari Komnas HAM di angkatanku gitu ya. Aku pengen bilang bahwa aku tuh bangga kerja di Komnas HAM. Ini nggak lip service ya, tapi kayak aku bangga kerja di Komnas HAM dengan segala tantangannya, dengan segala dinamikanya. Tapi itu tuh justru yang membantu kita untuk bertumbuh gitu Mas Iben. Semakin banyak masalah, semakin banyak kita mengerti kira-kira jalan apa yang perlu kita ambil gitu. Makin menggali potensi diri kita untuk bisa memecahkan masalah itu. Jadi semakin kita bisa mengenali diri kita sendiri gitu. Terus misalnya ditanya bahagia apa enggak gitu ya kerja di Komnas HAM gitu kan. Kalau ditanya bahagia apa enggak, ya aku happy, aku bangga gitu, aku seneng. Cuma kalau harus disuruh mendefinisikan emang bahagianya kayak gimana sih gitu, kayak aku bingung. Karena menurutku semakin kita mencoba untuk mendefinisikan apa itu bahagia gitu ya Mas Iben, menurutku justru jadi mempersempit makna bahagia itu sendiri gitu. Iya, misalnya gini ya, contoh simpelnya. Misalnya Mbak Rumpun, menurut kamu bahagia itu apa sih? Bahagia itu ketika aku bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Tapi ketika terus kalau misalnya aku belum merasa bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk saat ini aku cuma bisa aku baru bisa merasa bermanfaat untuk diriku sendiri. Apa artinya aku nggak boleh bahagia? Kan enggak gitu kan. Kayak menurutku dengan aku bisa bangun pagi, jalan ke kantor dengan santai, aku udah happy. Misalnya aku jalan lewat lampu merah, nggak kena lampu merah, atau pas aku di palang pintu kereta aku nggak nunggu kereta lewat, aku happy. Aku pulang kerja gitu lapar, terus nongkrong makan di warung pecelnya Pak Gondrong, tahu ini situ, makan pete goreng, kali goreng, aku happy gitu. Jadi menurutku ya Mas Iben, kalau ditanya apa ya, orang-orang bisa bilang kalau bahagia itu sederhana gitu. Tapi menurutku betul sederhananya itu beda-beda. Tapi lebih ke bagaimana kita menyederhanakan makna bahagia. Berarti itu yang pete goreng itu ada di sebelah. Ya, menarik ya. Jadi viewers itu tadi rasa yang dipegang oleh Mbak Omi. Mungkin lanjut ke Mbak Rumpun. Rasa ya Mas, harus bahagia ya. Ya, Enggak sih. Kalau rasa, sebenarnya aku mau menyampaikan ini sih. Kalau kita perhatikan kan akhir-akhir ini ya, dari dulu sih PNS birokrat itu sering dijudge gaji buta,
main Zuma, kayak gitu deh. Aku udah bilang lumayan gini. Aku cuma mau bilang sebenarnya tidak sesimpel itu, tapi aku bangga sih. Biarpun di tengah gempuran, bahkan mungkin orang terdekat, keluarga dan sebagainya, masa tetangga, ini pulang pagi deh, pulang pagi, pergi pagi, pulang jam 4, sekian aset, lu gaji gue ya begini ya, makan uang negara. Aku bahagia, berarti enggak loh yang kerjain tidak sesimpel itu, banyak loh yang kita kerjakan itu gitu kan. Banyak kita harus melalui hal-hal yang tidak sesuai yang lainnya, tapi menurutku aku tidak perlu memvalidasi itu buat kalian gitu. Jadi aku tidak perlu membuktikan bahwa PNS itu nggak hanya gaji buta atau main Zuma, tapi balik itu aku mengerjakan sesuatu yang mungkin buat aku itu besar banget mas. Dan menurutku belum tentu ketika kamu komentarin PNS kayak gitu kamu bisa di posisi aku, itu sih bahagiaku. Jadi aku tidak perlu memvalidasi orang dan lebih belajar cuek untuk hal-hal yang tidak penting sih mas. Hal-hal dari komen-komen yang tidak penting itu aku pelajari banget di Jakarta. Cuek buat komen-komen orang yang tidak membangun kamu sama sekali. Oke, sip, mantap. Oke, berarti ya ada juga. Kalau aku apa ya? Mungkin lebih ke ini sih, takjub gitu. Dari yang awal saya masuk, jujur saya masuk duluan daripada teman-teman karena kan kita waktu itu Januari sudah dari Komnas dan sebagai penyusun laporan waktu itu saya langsung menghadapi pemeriksaan BPK yang itu istilahnya jadi tugas besar gitu ya. Jadi bukan PR sih, kalau disebut PR itu kayak gimana gitu ya. Tapi kayak tantangan yang sangat besar gitu kita menghadapi pemeriksaan BPK. Nah di sana jelas saya menghadapi banyak hal gitu karena ada yang kondisi-kondisi tertentu yang butuh klarifikasi, butuh penjelasan, butuh pembuktian, yang lebih berat lagi butuh pembuktian seperti itu, terus aturannya seperti apa, dimana saya baru banget masuk kerja gitu, jadi pusingnya itu ada banget gitu mas. Nah dan saya melihat itu Komnas HAM tidak seperti sekarang. Dulu ya istilahnya mau beli apa, udahlah tembak aja, mohon maaf ini ya, udahlah tembak aja, adanya ini, kita pakai yang ada aja, nggak usah lah nunggu revisi, nggak usah lah nunggu gini ribet gitu. Pokoknya maunya yang simpel aja tapi nggak sesuai, bukan nggak sesuai, tapi mengambil celah gitu mas. Nah di situ saya melihat kok gini gitu. Saya sebagai yang dari didikannya sudah yang patuh, taat, dan harus sesuai dengan aturan yang saklek seperti itu, saya melihat ini, gimana ini ya, mau benerin juga kan nggak mungkin, saya kecil gitu dibanding Komnas HAM sebanyak itu orangnya dengan beda-beda pikirannya dan pasti beragam, dan nggak mungkin lah, istilahnya saya tuh kayak merasa nggak mungkin gitu. Cuman saya di sana ketemu juga sama teman-teman di keuangan dan teman-teman dari PIC Biro, PIC unit-unit juga sering ada rapat bareng, ketemu bareng, sharing di situ. Apa sih kendalanya? Kenapa nggak bisa seperti ini yang sesuai seperti yang kita seharusnya gitu? Kenapa nggak bisa seharusnya? Dan semacam itu kita tampung dan kita coba berikan penjelasan. Dan itu tadi yang misalnya dari arahan dari Kementerian Keuangannya langsung, dari yang para ahlinya gitu. Lama-lama kesaklokan saya saklek nih, misalnya ya bisa disebut saya saklek. Dari teman-teman Komnas HAM yang dulu saklek juga harusnya begini dan kita tuh berbeda, jadi kayak singgungan terus, terkikis gitu kan. Itu 2019-2020 sering ada sharing session, maksudnya biar sama gitu ya persepsinya, aturannya kayak gitu. Sering ada sharing session, sering ada kegiatan, sampai narasumber yang level tertinggi juga didatengin. Ini sebutlah tentang kode akun gitu ya, kode akun belanja yang jadi concern di laporan keuangan. Karena kalau kode akunnya salah, kita tuh bisa sampai dipermasalahkan sama waktu pemeriksaan BPK gitu. Harus koreksi lah, harus dijunjung lah, dan tidak sesuai kan jadinya kan, intinya tidak sesuai, makanya harus ada penyesuaian, harus ada yang dibenerin gitu. Nah kita pengennya dibenerin dari awal gitu, dari yang belanja, dari yang pas nyusun anggaran gitu, kita pengennya dari awal tuh dari benerin. Jadi di belakang udah jalan tuh ngalir sejalan gitu, nggak yang jalan terus nanti yang di belakang tuh repot lah cuci piring gitu, benerin ini benerin itu, mau nempatin juga udah nggak ada anggarannya misalnya, pagu minus lah segala macam. Nah banyak PR-nya kalau misalnya nggak bener dari awal.
waktu itu saya benar-benar pesimis. Jujur, saya pesimis karena seringnya bersinggungan itu tadi. Saya melihat semua ya udah adanya ini ntar aja dibenerin, ujung-ujungnya enggak. Saya udah sempat benar terserah lah gitu ya. Tapi sekarang saya nyaksiin sendiri hampir semua jadi melek akun mas. Jadi paham, oh belanja itu harusnya pakainya yang ini, jangan pakai yang ini, jangan nabas-nabas, nanti susah, harus revisi. Apalagi sekarang aplikasinya udah begini. Oh, keren ya, progresnya tuh bener-bener kayak celup gitu. Tapi administrasinya udah mulai beres ya? Jauh lebih baik. Dalam hitungan berapa? 4 tahun? Bisa dibilang 2 tahunan malah, karena 2021 saya udah merasakan perubahannya itu gitu. Itu keren sih. Dan ya luar biasa. Mantap, terima kasih Mbak Intan. Silakan Mas Ferry berbagi rasanya ini. Iya, makasih Mbak Intan. Tadi udah cerita yang tentang integrity, terutama tentang integritas gitu teman-teman. Kalau saya buat teman-teman yang di luar sana, terutama buat generasi muda, generasi muda tuh identik sama agent of change, sama yang agen perubahan gitu kan. Kita tuh sebenarnya tuh the leader of change. Yang aku bahasakan itu adalah pemimpin perubahan itu sendiri gitu. Jadi kita nggak harus nunggu orang dulu untuk mau membantu kita melakukan atau bergerak gitu. Kita bisa bergerak untuk diri kita sendiri gitu. Terkait dengan happy humans itu kayak nggak semua orang bisa kita buat happy ya, terutama korbannya. Gimana kita bisa bikin korban-korban happy dengan cara memenuhi hak mereka tentunya kan? Gimana caranya ya kita action untuk itu. Mungkin itu aja sih kalau dari. Oke, sip. Terima kasih Mas Ferry. Silakan Mbak Sonia. Rasa ya mas, aku boleh panggil dikit nggak mas? Boleh. Potong godaan sama tak dikuali. Kukira ada rasa, ternyata cuma traveling. Ini kita ngomong rasa ya mas. Kalau rasa tadi udah Mbak Omi, Mbak Rumpun, Mbak Intan yang berkoar-koar dengan semangatnya, Mas Ferry juga. Saya cuma ngomong rasa yang lebih dibagikan itu paling cuma rasa bahagia. Bahagia itu bukan untuk dicari, tapi diciptakan sendiri. Senyum aja udah bahagia. Dengan menempatkan kesenyuman, kita udah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Terima kasih teman-teman ya. Ya tadi ya itu udah dengerin dari teman-teman. Mungkin kalau saya sebut namanya nggak apa-apa ya. Sama aja. Anak-anak kan dikasih Komnas HAM ya. Sama aja. Komnas HAM ya. Kita memberikan fuel atau bahan bakar bagi Komnas HAM untuk semakin inovatif dan kreatif ya. Mudah-mudahan untuk para audiens humans ini akan mendengarkan bahwa intinya tuh anak muda itu dia nggak cuma rebahan tapi juga harus aktif, inovatif dan untuk kemanusiaan tentunya ya. Kita beraksi ya dari Mas Ferry, empatinya lebih digedein dan juga ya kita nggak mesti harus kerja di Komnas HAM tapi setidaknya pekan ya ketika ada yang gitu ada yang nggak beres di luar ya ayo bergerak sama-sama ya. Mungkin podcast kita cukup sampai di sini ya. Untuk Happy Humans, terima kasih telah mendengarkan podcast Ruang Tanpa Perasa. Kami masih menunggu feedback atau saran dari Happy Humans. Jadi tinggal dikirimkan melalui email ke tanpaperasa@komnas.id. Happy Humans juga bisa mengisi monitoring dan evaluasi nanti ada linknya di layar kita. Dan juga bisa mengikuti berita-berita terkait Komnas HAM di website komnasham.id. Kemudian juga ada di Instagram @komnasham, Twitter @komnasham, dan @komnasham dan YouTube Komnas HAM untuk mendengarkan channel YouTube Tanpa Perasa ini dari Spotify dan live-nya di website tanpaperasa.id setiap hari kerja pada jam 1 hingga jam 3 sore. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye dan selamat ya teman-teman anak muda.